sudah jadi teman-teman, udah kering. Ini udah cukup lama ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada bekas lem ya, kita bersihkan dulu. Oke, kita lihat. Ini hasilnya teman-teman, hasilnya ya, hasilnya ya, hasil dari tadi ya, hasil saya ya, seperti ini ya. Lumayan ya teman-teman ya, ini masih ada kotoran yang kita bersihkan ya. Oke, terima kasih. Bahas soal kerusakan handphone, salam pemula, salam teknisi pemula. Nah, ini yang kemarin saya beli teman-teman ya, Oppo A3s, harga 30.000, yang mesinnya mati total, yang sudah pernah garapan ya. Ini mesinnya, mesin aslinya seperti ini. Nah, ini mesin ini sudah tidak terpakai lagi ya. Ini masuk ke rongsok ya, jual PCB ya, paling laku 2.000 ya, 2.000 perak laku masih ya. Nah, ini saya sudah siapkan LCD nya, LCD Oppo A3s ya. Nah, sebenarnya handphone ini masih bisa disentuh teman-teman ya, masih bisa disentuh. Ini karena saya matiin tadi ya. Coba kita lihat, oh ya. Nah, ini sebenarnya LCD nya masih bisa ya disentuh, masih normal, cuman kalau mau dijual kayaknya nggak pantas ya seperti ini. Jadi ganti dong modal dong ya kan. Ini saya bakal ganti LCD ya, karena di sini mesin saya masih bagus ya, cuman di bawah dekat CPU, dekat MMC bekas direct ya, bekas buka pola ya, bobol pola ya, karena ini tipenya CPA 1803 ya. Jadi kalau buka pola pasti ngebuka kalengan IC nya ya, cuman kendala di situ aja, yang lainnya normal. Nah, ini tentunya masih normal teman-teman ya, masih normal, cuman ini di sini saya bakal ganti LCD nya ya, saya bakal ganti LCD dengan LCD baru ya. Oke, sekarang kita cabut dulu baterainya. Ini baterai LCD bekasnya kita copot dulu. Ini nanti bisa kepake ya, kepake lagi kalau ada handphone yang sama buat ngecek-ngecek ya, simpan lumayan lah buat tabungan masa depan. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini juga frame-nya juga baru ya, masalahnya kayaknya bukan ori, beda ya. Ini sebelum saya pasang LCD baru ya, ini saya bakal coba bersihkan dulu bekas lem-lemnya, bekas kotor-kotoran lemnya ya, agar nanti lem yang kita tempelkan yang baru ini enggak menggumpal ya, biar rata gitu. Nah, sepertinya ini teman-teman ya, cara saya pasang LCD ya. Sebelum saya pasang, saya coba bersihkan dulu ya bekas kotor-kotoran lemnya ya, lem bawaan pabrik atau lem yang sudah tertimpah kali-kali ya, agar nanti si lem yang kita tempelkan yang baru mudah cair merapat ya ke sela-sela gitu, jadi nggak ada yang menggumpal gitu. Biasanya kalau nggak dibersihin dulu, kalau langsung ditimpa lem itu biasanya nanti di pinggir-pinggir sini, bahkan di bawah sini itu ada cahaya LCD lampu ya, nggak enak dilihat gitu biasanya gitu. Ini kita coba bersihin dulu ya kotorannya. Oke, sekiranya sudah bersih ya, baru kita tes dulu ya LCD nya ya sebelum dikasih lem ya teman-teman, karena meskipun LCD baru belum mesti langsung jadi ya, belum mesti langsung oke gitu, normal semua belum ya. Nah, oke, ini masih ada banyak kotorannya ya, kotoran bekas lem ya. Nah, sebenarnya kalau emang buat pribadi ya asal nggak apa-apa ya, cuma kan ini nanti kalau ada yang nyari ya lumayan, soalnya pembeli juga terutama itu ngelihat dari fisik teman-teman ya. Kalau pembeli itu biasanya yang cari itu dari fisiknya, wah masih mulus banget, masih bagus gitu kan, itu nomor satu. Nomor dua baru dia ngelihat dalamannya, aplikasinya, RAM berapa, kameranya bening enggak. Nah, itu baru, nggak mungkin dia ngebongkar-bongkar ke dalam ya kan. Nah, ini kita coba pasang LCD nya, kita buang dulu kotoran ini teman-teman, kotoran bekas lem ya. Oke, sudah mulai bersih. Sekarang kita coba pasang LCD nya ya. Sebelum kita kena lem, ini si LCD nya kita tes dulu ya, kita tes. Nah, untuk harga LCD nya mungkin bagian teman-teman udah tahu ya harga berapa ya. Semakin murah harga LCD semakin jelek kualitasnya ya, semakin mahal harga LCD semakin bagus kualitasnya. Jadi ada harga ada rupa ya. Dan juga yang mahal itu sebenarnya bukan spare partnya teman-teman, yang mahal itu jasanya ya, jasa pasang, jasa servis, itu yang mahal jasanya, bukan spare partnya. Terkadang orang spare partnya murah kok, di servisnya jadi mahal lah ya, jasanya bos mahal. Nah, ini kita coba dulu teman-teman ya, kita coba dulu pasang. Oke, nah ini LCD nya masih lumayan bagus ya, ini meskipun yang KW tapi bagus, karena apa? Karena ada isolasi anti panas ya, agar si fleksibel ini nggak kena lem secara langsung ya. Nah, ini aman ya. Biasanya ada ya yang nggak pakai pengaman seperti ini, itu ringkih banget ya kalau kena lem, wah langsung blur, langsung panas fleksibelnya. Biasanya kalau pasang LCD baru rata-rata di bagian sini tuh hangat ya,
panas atau hangat ada ya. Nah ini kita coba dulu teman-teman. Nah ini yang masang LCD meskipun sudah terbiasa, yang susah itu masang di soketnya ya. Nah ini nih, susah teman-teman, kalau nggak pas aduh jebol soketnya, rugi ya. Nah lumayan langsung rapi ya. Nah, langsung rapi karena memang sebelumnya sudah saya cek. Ini saya nggak berani buka plastik ini karena masih ada garansi dari tokonya ya, toko penjual spare partnya ya. Garansi berlakunya 3 hari tanpa plastik ini dibuka, tanpa kena lem, tanpa cacat sedikit pun, itu berlakunya garansinya. Nah, kalau udah cacat nggak ada garansi. Nah ini kita coba ya. Oke, nah ini kita coba lepas dulu. Kenapa bagian bawahnya nggak rapat? Nah, biasanya kalau masang LCD rata-rata bagian bawahnya ini ngangkat sedikit ya, kelihatan banget itu. Nggak rata sama list bagian frame ini gitu. Nah seperti ini ya, ini segini belum saya lem ya, kita cek. Cuman warnanya pudar ya teman-teman ya. Nah ini kita gelapkan ya, warnanya agak pudar ya, nggak terlalu mendok seperti murah sih harga LCD nya ya. Ini biasanya kalau saya ngecek LCD seperti ini teman-teman. Nah ini saya putar ya, saya tekan satu aplikasi, saya putar ya, saya putar seperti ini. Nah kalau misalkan ada yang nggak kena disentuh berarti si aplikasi ini nggak ikut teman-teman. Nah kita putar lagi, kita ulang lagi. Nah berhenti nggak kira-kira? Nah ini bagian ini kayaknya nggak normal teman-teman, coba kita ulangi lagi. Nah kalau ngecek seperti ini jangan terlalu ditekan teman-teman ya. Ini kita ulangin lagi ya biar kelihatan. Ini kita tekan tapi jangan terlalu ditekan banget seperti ini, dia nggak mau nanti. Jadi tekan, cuma kita tempelin aja, biar kita putar-putar ya. Kalau misalkan di bagian mana ini satu aplikasi ini terhenti, berarti ada bagian salah satu touchscreen yang nggak normal ya. Oke, nah ini touchscreennya aman ya. Ya kita bisa sih ngecek dari sini, bisa ya kan. Dari sini bisa kita ngecek ya kan. Cuma biasanya saya ngecek dari sini kalau untuk apa namanya ngecek bagian touchscreen ya. Soalnya kan untuk main game ya kan suka begini dia muter-muter begini kan ya. Nah, itu udah aman ya. Sekarang kita langsung ke tahap pengeleman teman-teman ya. Kita lem langsung, ini udah lumayan rapi ya, rata ya. Nah ini langsung kita lanjut tahap pengeleman teman-teman ya. Ini kita coba ngelem ya. Oke, ini udah saya siapkan lemnya seharga 10.000 ya kalau saya beli di toko langganan saya, tapi melalui online mungkin lebih murah ya, dan itu belum termasuk ongkir ya kan. Ini kita coba ya, kita lem dulu. Nah cara saya ngelem seperti ini teman-teman ya. Saya juga ini diajarkan ya, diajarin sama para senior saya ya, para suhu ya. Nah, cara saya ngelem seperti ini pinggirannya ya. Saya tekan, saya tarik langsung teman-teman ya, langsung saya tarik sampai bawah, jangan sampai terputus ya kan. Nah oke seperti ini teman-teman. Nah untuk sebelahnya nanti sama ya, sama seperti tadi ya. Kenapa nggak dari bawah? Nah kalau dari bawah nanti kalau ngelem di bawah memang bisa ya, bisa aja. Cuma nanti kalau misalkan si LCD ini bermasalah, kita cabut ulang lagi, waduh rontok semuanya teman-teman ya, soalnya nggak ori ya. Nah ini seperti ini, kita tarik langsung, jangan sampai terputus ya. Nah itulah, karena enak ya kalau habis, soalnya bekas kotoran lemnya, lem pertama itu sudah kita bersihkan teman-teman ya, sudah coba kita bersihkan, jadi lemnya enak gitu, nggak ada kendala gitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiganya bagian bawah teman-teman ya. Untuk bagian bawah teman-teman jangan ngelem di bagian bawah sini teman-teman ya, karena untuk bagian bawah sini karena takut ada terkena fleksibel ini ya, nanti panas ya, biasanya panas. Nah ini bagian bawahnya juga sama ya, di list pinggirannya ya. Nah, ya itu ya terserah sih, mau di bawah mau di pinggirannya nggak masalah ya, resiko tanggung sendiri ya. Oke seperti ini teman-teman. Nah udah, jadi lem 10.000 ini kita bisa pakai 6 atau 7 kali ya untuk pasang LCD ya, dengan harga 10.000. Nah ini kita coba langsung pasang LCD-nya ya. Nah boleh dari bagian atas dulu, sini kita tempelkan ya. Nah seperti ini, kita maju, kita tekan, lalu yang belakang ya, yang belakang kita tarik fleksibelnya teman-teman, biar dia langsung masuk set. Nah ya kan seperti ini teman-teman. Nah set, nah, enak kan, langsung kita dorong teman-teman set. Nah gitu, biarkan si lem ini tertutup gitu ya di pinggiran ya. Nah ini seperti ini lemnya, kita keluarkan nanti kan, keluar tuh. Nah buat menutupi celah-celah pori-pori sela-sela ini ya, biar nggak ada cahaya ya. Nah seperti itu. Nah ini biarkan dulu. Nah, jangan sambil menunggu lemnya kering ya, digoyang-goyang teman-teman ya, digoyang-goyang terus ya, biar si lem ini rata ya gitu. Tapi jangan terlalu banyak nanti ngelemnya teman-teman ya. Kalau ngelem di pinggir sini jangan terlalu banyak, karena apa, nanti dia menyerap ya, menyerap ke dalam LCD ya, tuh kebanyakan lem. Nah ini sudah, jadi kita lus-lus belum kering ya. Nah nanti ini, nah ini masih dalam pengeleman. Ini kita coba ya, kita coba sambil dihidupkan ya, kira-kira ada lem yang rembes nggak ke dalam LCD. Nah, kita pasang ya baterainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil kita dorong-dorong, nah sambil kita ginikan ya, sambil kita lus-lus teman-teman ya, dilus-lus, jangan ditekan ya, dilus-lus aja. Nah ini cara aman teman-teman ya. Nah, ini kan pinggirannya masih banyak lem ya, lem-lem yang keluar ya. Nah, ini biar dulu diginin dulu teman-teman ya. Nah ini aman ya. Nah nggak ada rembesan bekas lem ya, nggak ada ya. Kita buka bagian yang warna putih, nggak ada ya, bersih ya, tanpa nggak ada yang kena lem ya. Nah untuk sudah rapi seperti ini teman-teman ya. Nah ini kita kunci dulu ya,
ini bekas sisa-sisa lem ya, sebelum kering ya, sebelum kering banget. Jadi teman-teman gosok pakai jempol ya, nah pinggirannya biar kotorannya berjatuh di bawah ya. Nah jadi nanti sekali kerja teman-teman ya, nah ini kotorannya banyaknya berjatuh ya. Nah kita elus ya, ditekan sedikit sambil dielus. Jadi si LCD ini sama si list frame ini dia nanti teman-teman sama rata ya, nggak kayak tanjakan gitu. Nah seperti ini. Nah ini kan banyak banget ya kotorannya. Nah kita biarin, kalau kena plastik ini nggak masalah, kan harus ada plastiknya. Nah bagian sini kita sama ya. Nah sebelum kering gitu, maksudnya jangan sampai kering. Kalau sudah kering nanti kayak borok ya sini ya, pinggirannya itu keradak biasanya kayak gitu kalau nggak langsung dibersihkan gitu. Nah untuk bagian bawah ini masih banyak lem ya, kelihatan jelas ya. Nah, ini sama teman-teman, kita gosok. Nah, kalau masih basah bang nggak masalah. Nah justru masih gampang itu enak ya. Kalau masih basah itu enak banget ya. Nah, daripada kalau sudah kering banget susah gitu, harus pakai minyak kayu putih ya apa ya kan. HP-nya jadi bau minyak kayu putih, masuk angin HP-nya. Nah ini untuk seperti ini nggak masalah, ada plastiknya, nanti kita buka jadi kinclong lagi ya kan. Nah tuh, nah ini kotoran lemnya ya banyak sekali ya. Nah kalau bisa nanti kalau ada sikat teman-teman, seperti ini teman-teman ya, sikat pinggirannya. Nah saya melakukan secara manual seperti ini ya. Ya kalau jadi mau HP orang lain, mau HP pribadi saya buat seperti ini, jadi saya apapun saya kerjakan itu puas gitu, melihatnya enak gitu. Nah seperti ini teman-teman ya, ini sudah mulai hilang ya lemnya ya. Ini plastik ya teman-teman, ini plastiknya boleh kita buka. Ini karena ini HP pribadi ya kan. Nah ya ini kita bersih dulu, kita lihat hasilnya teman-teman ya, hasil dari langsung sekali bersih ya, kita langsung bersihkan ya tanpa menunggu kering gitu. Nah biasanya kan di bagian bawah ini banyak lem teman-teman. Nah ini agak lumayan ya. Nah ini segini belum kita lem ya teman-teman, belum kita lem karet, belum kita kasih karet ya. Nah sebenarnya lebih enak tuh dikasih tisu basah teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke ya. Oke ini sekali kerja, nanti setelah udah nggak ada lemnya baru kita kasih karet teman-teman gitu. Nah ini pinggirannya sama teman-teman ya. Kalau ada sekat kita kasih sekat. Nah, jadi nanti yang mau beli itu ngeliat pinggirannya nggak kelihatan kalau bekas ganti LCD gitu, kalau rapih masangnya gitu. Karena sekarang pembeli rata-rata tuh ngeliat fisik teman-teman ya, dari body, dari kemulusan handphone ya kan. Nah seperti ini teman-teman. Oke kita perhatikan ya, ini masih ada. Nah ini masih ada bekas lem ya, kotoran. Oke nah ini seperti ini hasilnya yang sudah bersih ya, tapi harus kelihatan yang bersihnya ya. Nah seperti ini teman-teman, nggak ada bekas lem ya, cuma ada bekas pinggirannya aja. Nah seperti itu ya. Oke nah sekarang baru kita bagian nyikat pakai karet teman-teman ya. Oke sekarang kita bersihin dulu. Nah kita coba lagi, kita lihat lagi teman-teman ya. Seperti ini kita lihat bagian putih nggak ada ya, nggak ada yang langsung rembes, nggak ada teman-teman ya. Nah coba diputar-putar lagi. Nah, aman teman-teman ya. Aman. Oke aman ya, bagian tengahnya aman ya, aman. Bagian atas aman, nggak rembas ya, nggak rembas dalamnya ya. Oke seperti itu teman-teman ya. Oke nah jadi nanti kita baru kasih karet ya. Nah pinggirannya, jadi ini langsung, jangan menunggu kering teman-teman ya. Dalam keadaan basah kita gosok-gosok ya, kayak lampu Aladin ya, kita gosok-gosok sampai keluar asap ya, keluar tuh izinnya kan. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah oke lumayan ya. Nah ini kotorannya kita buang teman-teman ya, kotoran bekas lem ya. Tolong nunggu sampai lem kering ya, itu nanti keradak kayak borok pinggiran sini. Nah, jadi pada saat masih basah kita gosok-gosok teman-teman ya, terus gosok. Ya inilah cara saya pasang LCD teman-teman ya, yang berbeda dengan cara orang lain di luar sana ya. Masing-masing ada punya pengalaman masing-masing, punya cara sendiri ya, nggak mungkin sama semua gitu ya. Nah ini sudah mulai oke. Baru sekarang kita bagian ngaretin teman-teman ya. Nah ini nanti kita bersihin tisu basah ya, layarnya ya. Nah baru kita kasih karet teman-teman ya. Nah untuk cara saya kasih karet, kebanyakan setelah kita pasang LCD di bagian bawah itu agak ngangkat ya, karena di fleksibel ini agak tebal. Jadi saya menggunakan dua karet ya, dua karet ini untuk mengikat bagian atas. Nah seperti ini saya tarik, lalu saya putar lagi. Nah kira-kira kalau kekencangan kurangin teman-teman ya. Kok bisa tahu kekencangan gimana? Kalau kekencangan di sini nanti ada bintik putih ya, panuan. Nah itu berarti kita ngasih karetnya kekencangan ya. Kalau kencang ya, jangan terlalu kencang, nanti ada bintik putih di sini, panuan. Nah black. Nah jadi kita masang LCD dalam posisi layar gambar putih seperti ini ya, jangan dalam posisi layar hitam ya. Tema hitam itu nggak kelihatan ya. Seperti ini teman-teman. Nggak bahaya tuh menggunakan karet, yang nggak bahaya teman-teman. Nah ini, nah kalau tekan begini, nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini putih, ini tandanya kekencangan ya. Jadi kita kurangin nanti. Kita lihat. Nah ini yang kita kurangin, ini udah ada tanda putih ya bagian sini. Nah kita kurangi. Nah maksud dikurangi itu agak jauh, agak lenggang ya. Nah biar si LCD ini itu enggak putih ya. Kalau putih kelihatannya jelek teman-teman. Nah ini kita renggangin seperti ini. Nah oke.
Oke ya, baru jadi segini aja, sisanya yang di bawah seperti ini teman-teman ya. Untuk satu karet kita putar ya. Kalau misalkan ada yang pakai karet begitu banyak, kalau pakai sedikit gimana ya, itu terserah. Cuman kalau pakai karet sedikit ya, nggak rapat seperti ini, saya jamin ya, mau sekelas apa sih karet itu, pasti celah-celah ini masih ada cahayanya nanti, apalagi di bagian bawah ya. Kalau nggak serapat seperti ini ya, ini kalau seperti ini, seperti anyaman kipas ya, kita masang karetnya, jamin nggak ada cahaya yang keluar teman-teman ya. Tapi jangan terlalu kencang, kalau kekencangan nanti LCD-nya ada panungnya titik ya. Jadi posisi masang karetnya harus di tema putih seperti ini ya, jangan di tema gelap. Kalau tema gelap nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ada yang 3 baris, ada yang 4 baris pakai karet doang, itu yang udah saya lakukan. Cuman pakai karet berapa, 5 biji atau 3 biji ya. Wah, hasilnya jelek banget teman-teman ya. Banyak yang komplain ya. Banyak yang komplain, kenapa bang LCD-nya kok mangap lagi bang, kok LCD-nya keluar cahaya. Nah, itu karena kita ngirit karet ya. Gak mau keluar banyak karet gitu, apalagi pakai penjepit LCD ya, kurang banget kalau pakai karet jos teman-teman ya. Nah ini setelah seperti ini kita tunggu untuk berapa jam ya, biar agak matang, biar agak nempel leket ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini nggak ada bintik putih ya, berarti aman ya. Udah kita keluarkan, kita posisi mati. Nah kita bersihkan pakai sikat teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman cara saya pasang LCD ya. Meskipun LCD-nya murahan, tapi cara masangnya benar itu terlihat bagus, terlihat LCD harga mahal teman-teman gitu. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah jadi memang apapun spare part-nya, semurah apapun spare part-nya, kalau kita bisa cara masangnya, rapi masangnya, jadi terlihat mahal LCD-nya ya. Tapi yang jelas yang mahal itu jasa pasangnya, bukan spare part-nya. Itu pun kata senior saya ya, bukan kata saya. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang sopan, kurang jelas, mohon maaf, karena saya juga baru pemula, karena saya juga baru belajar servis. Mohon dukungannya untuk teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.